Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menerjemahkan algoritma ke bahasa Pascal. Ini sudah merupakan tahap pengembangan algoritma ke bahasa Pascal. Jadi dalam mata kuliah algoritma pemrograman kita tidak hanya membahas tentang algoritma saja, tapi juga mencoba menerjemahkan algoritma ke dalam salah satu bahasa. Dalam hal ini kita menggunakan salah satu bahasa yang paling dasar, yaitu bahasa Pascal. Ya, akan kita bahas pada bagian ini, yaitu yang pertama materi pengantar. Ini mungkin berhubungan juga materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian mengenali bahasa Pascal, tentu kita harus tahu dulu sintak-sintak bahasa-bahasanya pastinya harus digunakan sebelum tahu susunannya. Kemudian kita akan bahas juga tentang tipe runtunan. Pada kesempatan ini kita hanya akan membahas tentang poin 1, 2, dan 3. Sementara untuk tipe percabangan dan tipe perulangan kita bahas pada kesempatan selanjutnya. Ya, jadi algoritma itu merupakan dari bahasa manusia. Bahasa manusia diterjemah ke bahasa komputer. Setelah diselesaikan komputer, dikembalikan lagi ke bahasa manusia sebagai suatu bentuk penyelesaiannya nanti. Oke. Materi pengantar, sedikit pengantar. Ya. Jadi kita akan membahas tentang istilah-istilah dalam pemrograman. Ini juga sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, tapi kita hanya akan mengingat kembali. Pertama, komponen itu sendiri yang biasanya disebut shortcode yang dibuat oleh programmer. Itu merupakan definisi dari program. Program merupakan kumpulan instruksi-instruksi. Jadi program berupa kumpulan instruksi tersendiri yang biasanya disebut dengan shortcode. Jadi shortcode itu berhubungan juga dengan bahasa yang digunakan. Oke. Dalam bahasa lain, program juga diartikan sebagai realisasi dari algoritma, yaitu algoritma ditambah dengan suatu bahasa. Jadi ketika algoritma sudah diterjemahkan ke dalam suatu bahasa, kita memperoleh suatu shortcode dalam bahasa tersebut. Shortcode tersebut berupa instruksi-instruksi yang kita sebut dengan program. Oke. Program juga dapat diartikan sebagai algoritma yang dituliskan dalam bahasa komputer. Jadi sebenarnya program dan algoritma itu bisa diartikan sebagai suatu hal yang sama. Hanya saja algoritma itu masih dalam bahasa manusia atau bahasa yang bisa kita pahami langsung. Sedangkan program itu sudah dalam bahasa, salah satu bahasa pemrograman. Ya, karena itu setiap program memiliki bahasa atau aplikasi tersendiri. Ya. Selanjutnya, pemrogram. Pemrograman yaitu kegiatan merancang program. Kemudian bahasa pemrograman berarti bahasa yang digunakan untuk membuat atau merancang program komputer. Oke. Mempelajari metodologi memecah masalah. Ya. Belajar memprogram berarti mempelajari metode pemecahan masalah. Kemudian menuliskannya menjadi algoritma pemecahan masalah tersebut. Sementara belajar bahasa pemrograman, ya, ini adalah definisi dari belajar memprogram. Belajar memprogram. Sementara ini belajar bahasa pemrograman. Oke. Jadi belajar bahasa pemrograman yaitu mempelajari cara memakai suatu bahasa. Jadi itu yang belajar bahasa pemrograman. Sementara kalau belajar memprogram, mempelajari metodologi pemecahan masalah.
Ya, jadi pada sementara pada mata kuliah kita adalah algoritma dan pemrograman. Jadi di sini kita belajar memprogram. Jadi sebenarnya yang penting di sini adalah mempelajari metodologi pemecahan masalahnya. Kemudian selain itu kita juga butuh untuk menerjemahkan metodologi yang kita buat ke dalam suatu bahasa pemrograman. Karena itu kita juga akan belajar bahasa pemrograman. Itu belajar cara menggunakan bahasa pemrograman. Jadi kita harus mempelajari aturan tata bahasanya, instruksi-instruksinya, tata cara pengoperasian atau pengempilan, menggunakan instruksi itu untuk membuat program yang ditulis hanya dalam bahasa itu saja. Jadi selain dari mempelajari metodologi pemecahan masalah, kita juga mempelajari tentang salah satu bahasa pemrograman. Dalam hal ini khususnya kita akan pelajari bahasa Pascal. Oke. Ya. Kemudian kita juga akan bahas tentang langkah-langkah membuat program. Ya, ini juga sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Kita akan meringkas kembali. Ya. Langkah-langkah membuat program. Yang pertama yaitu harus jelas masalah apa yang akan kita selesaikan. Jadi yang pertama dalam membuat program kita harus mendefinisikan masalahnya. Masalah apa yang akan kita selesaikan. Dalam mendefinisikan masalah, kita penting apakah ada kondisi awal atau apakah ada input yang harus kita inputkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Harus kita lihat dulu semuanya. Kemudian juga kondisi akhir itu ya hasil apa yang kita inginkan. Hasil yang kita inginkan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian parameter apa saja yang dibutuhkan. Parameter di sini terkadang kita tidak hanya sekedar membutuhkan input, tapi juga parameter-parameter tertentu. Parameter-parameter ini bisa kita definisikan dengan variabel ataupun konstanta. Kemudian adakah data lain yang tersedia untuk menyelesaikan masalah itu, operator-operator yang tersedia, dan syarat dan kendala yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masalah. Ya. Kemudian setelah kita memahami masalahnya, langkah selanjutnya yang harus kita tempuh yaitu membuat algoritma. Membuat algoritma juga berarti menyelesaikan atau membuat struktur cara penyelesaiannya. Ya, jika masalah itu kompleks, maka syaratnya dibagi dalam modul-modul. Apa yang dimaksud dengan modul? Modul yaitu sub penyelesaian masalah. Apa yang dimaksudkan sub penyelesaian masalah? Yaitu algoritma kecil. Jadi untuk menyelesaikan suatu algoritma yang besar, kita algoritma kecil, kemudian algoritma kecil tersebut kita gabungkan sehingga mampu menyelesaikan masalah yang kompleks tersebut. Oke. Setelah kita menyelesaikan algoritmanya, selanjutnya itu kita harus menulis program. Waktu menulis program kita harus paham bahasa pemrogramannya. Jadi harus tahu ya, kalau ibarat kasarnya seperti kita menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kita membuat teks dalam bahasa Indonesia, kemudian kita terjemahkan teks tersebut ke dalam bahasa Inggris. Ya, jadi itu menerjemah algoritma ke dalam bahasa pemrograman. Ya. Kemudian apa selanjutnya harus kita lakukan yaitu mengecek kembali program yang dibuat. Apakah program yang dibuat sudah selesai? Apakah ada kesalahan bahasa, kesalahan sintaks? Apakah ada kesalahan dalam pelaksanaannya? Ya, yang maksud dengan kesalahan sintaks kemungkinan salah-salahan dalam pemilihan kata. Misalnya kalau dalam bahasa Inggris kesalahan dalam grammar atau apalah gitu. Dan juga kesalahan pelaksanaannya. Ya. Kemudian uji dan verifikasi. Setelah program sudah dibuat, tinggal harus mengcompile. Itu pada tahap ini biasanya bahasa mengecek kesalahan-kesalahan sederhana yang dilakukan. Jadi di sini waktu kita ngecek ada dua uji ini, sebaiknya kita kembali lagi ke algoritmanya jika terjadi suatu kesalahan. Tapi kadangkala compiler menunjukkan kepada kita adanya kesalahan-kesalahan kecil. Kalau hanya kesalahan kecil, biasanya kita merujuk ke programnya saja.
Tapi kalau kesalahan fatal yang ditemukan, kita harus kembali ke algoritma. Kadangkala algoritmanya mungkin bisa jadi belum tepat ya, tapi kalau kesalahan-kesalahan kecil yang bisa diperbaiki dengan sederhana, kita cukup melihat programnya saja. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu menyimpan atau mendokumentasi program. Ya, ini kita sebaiknya menyimpan program dalam bahasa yang cukup jelas dan dapat dikenali. Itu program apa. Kemudian pemeliharaan dan pengecekan. Maksud dengan pemeliharaan dan pengecekan ini yaitu penyesuaian program yang kita buat dengan perkembangan zaman dan juga update aplikasi yang dibuat. Oke. Selanjutnya kita akan mengenal bahasa Pascal. Yang pertama gambaran umum, yang kedua struktur bahasa, ketentuan umum, fungsi dan aturan bawaan, input dan output. Ini yang harus kita ketahui dalam bahasa Pascal. Ya, pertama kita lihat dulu gambaran umum. Ini gambaran umum bahasa Pascal. Bahasa Pascal ada banyak, ada Berlan Pascal, Turbo Pascal, Free Pascal, dan Pascal IDE, dan juga Pascal dalam Pascal GUI yang ada di Play Store juga bisa. Ya, jadi Pascal merupakan sebuah perangkat lunak bahasa pemrograman dasar berbasis teks. Jadi Pascal itu berupa bahasa pemrograman yang berbasis teks. Nah, apa kelebihan dari Pascal? Pascal menggunakan tipe standar, yaitu tipe data standar, yaitu tipe data yang sudah dikenali seperti integers, real, chart, string, dan boolean. Yang kedua bersifat user defined data type, yaitu kita dapat mendefinisikan data sendiri, yaitu ini tipe bentukan. Kita bisa membuat tipe bentukan pada bahasa Pascal. Bentukan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ya. Kemudian strongly type, yaitu programmer harus menentukan tipe data dari suatu variabel, dan variabel tersebut tidak dapat digunakan menyimpan data selain format yang ditentukan. Jadi bahasa Pascal mengunci variabel yang telah dibuat. Nah, hal ini memudahkan kita untuk memahami program yang kita buat, apakah ada ketumpang tindihan variabel atau tidak. Ya, yang selanjutnya itu terstruktur, yaitu program yang dipecahkan fungsi yang lebih kecil dapat digunakan berulang. Jadi program Pascal terstruktur dan bahkan sangat dasar, sehingga untuk membangun pemahaman tentang bahasa pemrograman, bahasa ini sangat baik digunakan. Yang terakhir itu sederhana ekspresif, ya, ini struktur sederhana mendekati bahasa manusia. Jadi kadang-kala bahasa Pascal bisa kita baca saja seperti membaca bahasa Inggris. Ketika kita memahami bahasa Inggris, berarti kita memahami makna bahasa Pascal yang kita buat. Oke, selanjutnya bagian Pascal atau struktur penulisan Pascal. Struktur penulisan Pascal terdiri atas 3 struktur, yaitu bagian kepala atau judul program, bagian deklarasi, dan pernyataan statement. Yang ini tidak wajib ada, artinya kita tidak perlu membuat judul dari setiap program, tapi sebaiknya kita buat. Kenapa? Karena kalau kita tidak memberikan judul kepada suatu program, ya kita sendiri yang akan kesulitan mengenali ini program apa sih yang kita buat. Ya. Kemudian bagian deklarasi atau bagian deklarasi ini berupa pengenalan variabel-variabel yang kita gunakan, tipe data yang kita gunakan, dan mengenal library yang kita gunakan atau bahasa-bahasa yang kita simpan seperti uses WinCRT. Ini kita menggunakan apa saja fungsi-fungsi yang sudah disediakan kita gunakan, yaitu fungsi yang tersimpan di WinCRT. Kemudian juga mengenali variabel, konstanta, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu bagian pernyataan, yang ini wajib ada.
Kalau ini tidak ada, ya tidak tahu apa yang mau dikeluarkan, karena ini juga dikenal dengan bagian program utama. Ya, kita lihat sebagai contohnya. Ini sebagai contoh program, nama program. Ini nama program boleh ada boleh tidak, artinya ini tidak wajib. Kemudian bagian deklarasi apa aja yang ada di sana. Yang pertama uses, yaitu fungsi-fungsi pada Pascal apa saja yang akan kita gunakan, misalnya uses RT, uses graph, dan lain-lain. Kemudian label, ada tidak kita akan melabel nantinya. Konstan, dalam deklarasi kan konstan apa aja yang ada. Kemudian tipe datanya apa saja, kemudian variabelnya apa saja, dan juga di sini ada prosedur dan fungsi. Apa itu prosedur dan fungsi ini? Nanti kita akan bilang dengan UPA program. UPA program atau juga dikenal dengan yang tadi kita sebut sebagai modul. Oke. Kemudian bagian program utama harus diapit oleh begin dan end. Bagian end terakhir harus ada tanda titik, end yang terakhir. Tapi hanya end terakhir yang memuat titik. Tidak boleh ada end, tidak ada titik lain, kecuali diapit oleh tanda petik. Oke. Selanjutnya kita lihat itu aturan umum untuk membuat program. Apa saja aturan umum dalam membuat program? Yang pertama, akhir sebuah program harus ditandai dengan tanda titik. Jadi akhir program saja tanda titik, seperti yang kata-kata tadi. Akhir sebuah program diakhiri dengan n titik, jadi kita buat n titik. Ini akhir dari sebuah program. Beberapa statement boleh ditulis menjadi satu baris yang dipisah dengan tanda titik koma. Jadi titik koma merupakan akhir dari sebuah perintah, misalnya nama chart, berarti ini satu pendefinisian kita akhiri dengan titik koma. Satu pendefinisian rumus luas kita akhiri dengan titik koma. Jadi setiap satu perintah kita akhiri dengan titik koma. Kemudian kita bisa menggunakan spasi, baris komentar, atau akhir sebagai pemisah program. Jadi kita untuk memisahkan perintah kita bisa menggunakan tanda spasi, enter, dan juga baris komentar dan lain-lain untuk memisahkan satu perintah dengan perintah yang lain. Misalnya kita buat if. Untuk mengartikan if ini kita bisa ngasih spasi, baru perintahan lain, dan spasi lagi, dan spasi lagi. Oke. Ya, sekarang kita lihat bagian-bagian dari pemrogram Pascal. Yang pertama baris komentar. Komentar itu cuma untuk menjelaskan suatu saja. Pada dasarnya ini tidak terlalu berguna untuk jalannya program. Ini cuma berupa petunjuk bagian yang kita buat itu apa. Jadi ketika kita menulis sesuatu dalam tanda kurung kurawal, ini tidak akan mempengaruhi bahasa pemrograman, bahasa yang kita buat atau program yang kita buat. Program tidak terpengaruh. Program tidak terpengaruh, hanya saja ini menjelaskan makna langkah itu saja, makna langkah. Jadi seorang pemrogram biasanya menuliskan makna yang dibuatnya dalam tanda kurung kurawal atau tanda kurung biasa diawali dengan tanda dan. Oke. Kemudian variabel sudah kita bahas sebelumnya. Ciri variabel, nama harus diawali huruf gitu. Karakter kedua misalnya berupa kombinasi angka dan huruf, namun tidak boleh terdapat tanda baca spasi dan lainnya kecuali tanda underscore. Oke, selanjutnya huruf bisa ditulis menggunakan huruf besar atau kecil, tidak terpengaruh karena Pascal tidak sensitive case. Ya, kemudian nama variabel tidak boleh menggunakan nama-nama fungsi yang sudah ada. Apa nama fungsi yang sudah ada, misalnya n, array, while, then, dan lain-lain. Ya, jadi ini tidak dapat digunakan sebagai nama variabel. Kemudian aturan penulisan variabel.
muncul pada bagian deklarasi. Variabel harus di bagian deklarasi. Nah, jadi deklarasi ini sama dengan mengenalkan. Jadi kita mengenalkan variabel di bagian deklarasi. Kemudian harus ditulis setelah definisi tipe. Jadi tipe dulu dan sebelum prosedur dan fungsi. Tapi ini kadangkala kita membutuhkan variabel yang kita buat dalam suatu prosedur dan fungsi. Nah, ini dapat dilakukan. Kemudian variabel mempunyai tipe data berbeda, dapat dijadikan satu deklarasi variabel. Jadi satu kali pembentukan variabel ketika kita tulis var, nah, kita bisa membuat sebagai variabel a, b, c, integer, titik koma, tanda akhir perintah, kemudian pk, real, nah, titik koma, tanda akhir contoh. Kemudian yang terakhir, dalam deklarasi variabel di susunannya data bisa sembarang, jadi susunan dari var bisa acak. Dan yang terakhir, semua tipe data dapat digunakan berulang kali dalam deklarasi variabel. Ya, kita lihat lagi lebih detail bagian-bagian dari pemrograman Pascal selanjutnya, yaitu konstanta. Nah, apa itu konstanta? Konstanta mirip dengan variabel, hanya saja pada konstanta kita sudah memberikan nilainya. Konstanta biasanya const didefinisikan untuk nilai yang sudah pasti seperti pi dan kecepatan cahaya. Berikut contoh cara mendeklarasikan var. Contoh mendefinisikan const. Contoh ini const nama konstanta terus sama dengan nilai konstanta. Jadi kita buatkan namanya dan kita berikan nilainya langsung pada konstanta. Contoh const pi sama dengan 3,14, dolar sama dengan 13.000, nama sama dengan Joko. Jadi kalau nanti kita dalam program menggunakan nama yang dibacanya adalah Joko, seperti itu konstanta. Tapi berbeda dengan variabel, konstanta tidak dapat diubah nilainya lagi. Tapi variabel masih bisa nilainya diubah. Karena itu nama konstan yang sudah digunakan tidak bisa digunakan lagi sebagai variabel. Oke. Contoh yang lebih lengkap, misalnya ini contoh satu program lengkap pertama yang kita lihat di sini. Ya, kemudian saudara diharapkan untuk mengetik program ini dan mengeteskannya di Pascal. Nah, apa yang dihasilkannya? Ya, oke. Kita lihat program konstanta, ini adalah judul, bagian judul. Kemudian ini bagian deklarasi sampai ini uses CRT. Nah, deklarasi uses menggunakan CRT, const konstanta yang digunakan pi 3,14 adalah 3000, nama Joko, var variabel dengan situs string. Jadi ini salah satu cara mendefinisikan konstanta melalui var. Jadi kita buat dulu nama konstantanya situs, IP-nya string, nilainya www.duniailkom.com. Oke. Jadi selanjutnya kalau kita menggunakan memanggil ini semua, nilainya akan keluar. Clear screen untuk membersihkan layar. P ditulis dalam ini artinya 4 angka di belakang koma. 4 spasi yang digunakan 4 dan memiliki 2 angka di belakang koma. Kemudian dolar akan muncul dolar, nama akan muncul nama, situs akan muncul situs. Kemudian line terakhir untuk melihat eksekusi hasil program. Oke. Ya, sekarang kita lihat memilih piranti. Jadi ada beberapa piranti yang dapat digunakan atau library yang sudah ada. Yang pertama UCCRT atau WinCRT untuk memanfaatkan fasilitas yang dimiliki oleh monitor dan keyboard. Jadi agar si program dapat membaca keyboard dan monitor, kita dapat menggunakan UCCRT. Nah,
Dan untuk mengetahui fitur-fitur dari CRT ini secara umum dapat mengunjungi situs berikut. Silakan jika ingin tahu usage CRT itu untuk apa saja. Kemudian ada usage DOS untuk memanfaatkan fungsi-fungsi DOS dalam bahasa Pascal. Usage graph, paket grafik, VGA, CGA yang mendukung penggunaan grafis dalam pemrograman Pascal. Kemudian printer menggunakan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan printer. Ya. Kemudian selanjutnya yang harus dipahami lagi dalam Pascal yaitu input dan output. Ini juga bagian yang penting dalam membuat program, yaitu memahami input dan output. Nah, yang pertama mencetak berarti untuk output berhubungan dengan mencetak. Kalau mencetak kita menggunakan istilah write len. Coba lihat di sini ada lagi write len untuk mencetak. Ya, yang pertama perhatikan di sini perintah untuk mencetak yaitu write len. Write len A berarti mencetak nilai A. A-nya 9 di sini, berarti nanti yang ini outputnya adalah 9. Kemudian di sini dengan tanda koma, artinya kita dapat mencetak dalam satu kali tulis write len atau write, kita dapat mencetak lebih dari satu perintah. Misalnya ini kita akan mencetak nilai A. Nah, kita kasih koma, kemudian selanjutnya cetak A. Nilai A ini berarti tuliskan nilai A, berarti kemudian nilai A nya sendiri diberikan oleh variabel A, dipisah oleh tanda koma, berarti ini dua perintah sebenarnya. Oke. Ya, sekarang perhatikan write dan write len. Ya, jadi ini adalah perintah untuk mencetak kata-kata atau variabel ke layar komputer. Contoh untuk mengintak saya belajar Pascal, ketik write saya belajar Pascal, atau write len saya belajar Pascal. Apa perbedaan write dengan write len? Ya, kalau kita menggunakan write len berarti kata selanjutnya, perintah selanjutnya, cetakan selanjutnya akan muncul di bawah. Sementara kalau kita menggunakan write, cetakan akan muncul selanjutnya. Contoh, kalau saya buat misalnya write len aku, tanda petik, kemudian write hebat, write len hebat. Output dari cetakan ini yaitu aku, terus di bawahnya hebat. Sementara kalau perintah ini kita gunakan write saja, kalau ini kita ganti write, kalau ini saya ganti write, yang keluar adalah aku hebat dalam satu baris. Ya, jadi itu untuk mencetak hasil. Kemudian untuk membaca input yaitu read dan read len. Kebanyakan digunakan read len. Jadi masukkan nilai A, read len A. Nanti si program akan meminta kita untuk menginput melalui keyboard. Ketika program dijalankan, input nilai A, input nilai A. Ya, jadi ini sudah contoh variabel A begin dan input A. Oke. Dan ketika kita cetak, nilai yang Anda masukkan adalah A. Jadi nanti akan keluar cetakannya, nilai yang Anda masukkan adalah A. Oke. Ini kita lihat contoh-contoh bahasa program bahasa Pascal. Ya, yang pertama, ini salah satu contoh program Pascal yang paling sederhana, tanpa deklarasi, tanpa judul.
kita bisa langsung buat begin, end, terus apa perintah yang ingin kita gunakan gitu. Oke. Nah, ini sebagai contoh, begin readline saya Pascal. Ketika ini dijalankan, outputnya adalah saya Pascal. Kemudian yang kedua, begin readline saya Pascal, dalam satu baris. Readline saya mulai mengenal Pascal. Nah, ini outputnya adalah saya Pascal. Kemudian karena ini readline, berarti yang selanjutnya muncul di bawahnya, yaitu saya mulai mengenal bahasa Pascal. Ya, atau bentuk ini dan ini idem. Biasanya kita lebih memilih menuliskan bentuk yang ini agar lebih rapi. Tujuannya cuma agar lebih rapi saja. Ya, output yang dihasilkan keduanya ini sama, karena sama perintahnya titik koma, ini juga titik koma, ini juga titik koma. Oke, jadi ketiganya ini merupakan contoh program yang paling sederhana dalam bahasa Pascal tanpa adanya judul dan deklarasi. Ya, jadi pada program ini juga bisa kita tambahkan judulnya. Kalau kita tambahkan judul, ya hasilnya juga akan sama, tidak akan merubah makna. Ya, hanya saja ketika kita melihat program yang ada judulnya, kita langsung tahu ini program apa. Ya, jadi penting untuk menambahkan judul. Ya, sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Nah, ini contoh program Pascal yang lengkap. Ada judul, deklarasi, dan bagian utama. Ya, di sini deklarasinya berupa konstan semuanya. Oke. Jadi ini bisa dilihat ya, potongan 0,2. Jadi nanti akan keluar di sini outputnya adalah gaji. Berarti output dari ini kalau dijalankan yang ini tidak mengaruh. Yang output ketika ada ketemu readline saja itu output. Readline gaji. Berarti yang output utama gaji sama dengan gaji di balik ini adalah nilai ini. Berarti 1 juta tuh 23. Oke. Potongan sama dengan 0,2 karena nilainya 0,2. Potongan ini. Dan nama PT, nama PT-nya PT Maju, berarti nama sama dengan PT Maju. Oke, jadi ini output dari program yang di pojok kanan atas. Oke. Ya, kita masuk ke bagian akhir, yaitu program runtunan. Ya, yang pertama kita akan mengubah algoritma runtunan menjadi program dalam bahasa Pascal. Oke, kita lihat sederhana. Yang pertama menukar nilai. Ya, masalah ini sering kita bahas waktu membahas algoritma. Buatlah sebuah program yang dapat membaca nilai dua peubah variabel dan menukarkannya. Misalnya kita input A8, B5, maka outputnya A-nya menjadi 5, B-nya yang 8. Artinya nilainya bertukar. Secara algoritma ini sama dengan algoritma menukar air dengan menukarkan isi dua gelas gitu, gelas A dan gelas B. Berarti kita butuh gelas ke-3. Gelas A berisi penuh, gelas B berisi penuh. Kalau kita ingin pertukarkan isinya, kita butuh gelas kosong C. Ya, jadi langkahnya pertama C dipindahkan ke A ke C, kemudian B ke A, kemudian C ke B, sehingga isi A pindah ke B dan isi B pindah ke A. Sekarang kita lihat secara algoritma pertukaran nilainya. Ini bagian judul algoritma, sama struktur dengan program, bagian deklarasi, dan bagian program
utama. Sekarang kita lihat algoritma pertukaran, deklarasinya ABC integer, karena kita input dua nilai, ini nilai yang input, ini wadah kosong atau untuk menyimpan nilai sementara nanti. Kemudian lihat nih, input A, input B, jadi yang diinput cuma A dan B. Kemudian A dimasukkan ke C sama dengan A. Kemudian B dimasukkan ke A sama dengan B. Kemudian B yang jadi kosong, B diisi dengan C. Kemudian print AB. Jadi ini outputnya akan berbeda nanti. Ya, sekarang kita lihat bagaimana sih kalau dalam bahasa Pascal. Judul algoritma menjadi judul program, algoritma menjadi program pertukaran. Maaf, ini tertinggal titik komanya karena ada satu perintah. Kemudian var ABC integer, write untuk menuliskan, ini supaya nampak. Kemudian write lagi, readline A berarti untuk menuliskan nilai A, readline B untuk menuliskan nilai B, input. Jadi write A ini cuma pajangan aja, A nya berapa gitu. Dan readline baca A. Ini akan kita input A di sini nanti input. Nah, sama juga dengan ini akan diinput juga. Kemudian C sama dengan A sama dengan B sama dengan C. Oke. Kemudian tuliskan A sama dengan A dan B sama dengan B. Jadi ini program Pascalnya. Ya, jadi juga diharapkan pada mahasiswa untuk mengetikkan program ini ke dalam bahasa Pascal dan lihat hasilnya, komentari hasilnya. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Apa yang dilakukan oleh potong algoritma jika kita ganti seperti ini? A sama dengan A tambah B. Misalnya di sini tadi kita input A-nya 3, B-nya 4. Yang pertama A sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan 7. Berarti A-nya sudah berganti dengan 7. Berarti B sama dengan A dikurang B, berarti sama dengan 7 dikurang 4 sama dengan 3. Kemudian A sama dengan A dikurang B. A yang di sini 7, B nya 3 sama dengan 4. Berarti B nya berubah menjadi 3, A nya berubah menjadi 4. Kenapa? Perhatikan nih, A sama dengan A. Pada pemrograman Pascal, A yang ini dibaca sebagai wadah kosong. Wadah kosong ini wadah lama A yang sudah berisi, apa isinya, yaitu 7. Di program ini juga algoritma ini juga algoritma untuk menukar nilai. Ya, sekarang perintahnya coba buatkan program Pascalnya. Oke, coba buatkan bahasa Pascalnya lengkap dari judul, deklarasi. Ya, deklarasi di sini cukup AB saja, AB integers, kemudian bagian utama. Oke, jadi ada 3, coba dibuatkan. Ya, kemudian selanjutnya algoritma menghitung komisi salesman. Ya, di sini saya cuma menyediakan algoritmanya saja. Sekarang coba buatkan program Pascalnya. Bagaimana caranya? Ya, sekarang kita lihat, kita baca permasalahannya dulu, kita ulang dulu. Permasalahannya itu menghitung komisi yang diterima oleh salesman. Besar komisi yaitu 5%, komisi 5% dari nilai penjualan yang dicapainya. Data masukan adalah nama salesman, inputnya salesman, nilai penjualannya. Keluarnya yaitu nama salesman dan besar komisi yang diterima salesman tersebut. Jadi di sini kita lihat, di sini berarti kita catat dulu informasinya. Berarti
input nama dan penjualan, output nama dan komisi. Oke. Jadi di sini ada 3 variabel, yaitu nama, penjualan, komisi. Nama, penjualan, dan komisi. Ya, karena itu di sini ini untuk judul algoritmanya, algoritma komisi salesman. Deklarasinya ada 3, nama salesman, string, nilai penjualan real, komisi real. Oke. Kemudian bagian program utamanya yaitu kita harus menginput, membaca input rate, berarti input nama salesman dan nilai penjualan. Kemudian hitung komisi, ini dihitung. Kemudian ini write, berarti ini output. Sekarang permasalahannya buatkan flowchartnya. Ayo, Anda harus membuatkan flowchart untuk pseudocode ini. Ya, sekarang kita akan membuat pseudocode ini ke dalam bahasa Pascal. Yang pertama judul algoritma komisi salesman. Saya akan buatkan di sini untuk bahasa Pascalnya. Nanti tolong disalin ke dalam komputer Anda ke Free Pascal yang Anda miliki. Ya, pertama algoritma komisi salesman, berarti program komisi salesman. Titik koma, tandanya satu perintah berakhir. Kemudian deklarasinya di sini cuma ada variabel var nama salesman. Di sini saya buat nama saja biar mudah, nama string. Kemudian penjualan real dan komisi juga real. Ini deklarasi, berarti bagian deklarasi sudah selesai. Bagian program utama diakhiri oleh tanda begin dan end. Jadi kita mulai dulu dengan begin. Apa yang di sini diinginkan? Yang pertama input. Nah, kalau input berarti rate. Biasanya untuk memperindah kita tuliskan juga write untuk melihat hasilnya. Berarti di sini kita buat aja rate nama sama penjualan. Nah, ketika program ini kita akan jalankan, dia akan minta menuliskan sesuatu. Berarti kita tuliskan nama. Kemudian dia akan minta kita menulis sesuatu penjualan. Kita tuliskan penjualan. Ini nanti ketik nama, enter. Kemudian dia akan minta ini lagi input penjualan. Gitu. Oke, setelah di input nama, enter, terus dia akan kita input penjualan. Kemudian enter, selanjutnya dia akan mengeksekusi. Ya, kemudian kita hitung komisi. Komisi di sini butuh perhitungan. Komisi sama dengan 0,05, yaitu 5% dikali penjualan. Tandanya perintah berakhir, titik koma. Di sini tadi juga ada titik koma. Oke. Kemudian baru output, write nama komisi. Oke, titik koma. Jadi sudah selesai. Biasanya untuk mengunci kita tulis redline, titik koma, tanda berakhir, dan n. Ingat, n yang terakhir harus diakhiri dengan tanda titik. Oke. Nah, jadi silahkan disalin ini. Ya.
Kemudian permasalahan yang terakhir yaitu wortel. Nah, pada wortel di sini kita sudah menggunakan tipe bentukan. Ini algoritma atau program wortel. Konstanta, di sini ada konstan biaya pulsa yaitu 150 per pulsa. Konstan lama pulsa 5, satu pulsa itu sama dengan 5 detik. Nah, gitu. Ya, jadi begitu seterusnya tipe record, nah, jam, menit, second. Nah, kemudian tipe data yang digunakan jam 1 sebagai awal percakapan, jam 2 akhir percakapan, J3 lama percakapan, total detik, dejar, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian perintahnya, coba buatkan program Pascal dari pseudocode ini. Coba buatkan program Pascal dari pseudocode ini. Oke, jadi ini cukup panjang. Pahami betul apa makna dari setiap langkahnya. Jadi apa saja yang harus dibuat. Oke, kemudian juga coba buatkan flowchartnya, flowchart dari masalah wortel. Oke. Ya, silahkan dipahami sendiri. Ya, kita lihat lagi. Jadi tadi deklarasinya saja sebanyak ini, ya, durasi berbicara, pulsa, dan biaya. Kemudian bagian program utamanya input jam. Jadi di sini inputnya cuma ada 2 inputnya, yaitu mulai percakapan dan akhir percakapan. Kemudian di sini ada perhitungan total detik kedua, gitu. Nah, durasi dari total detik. Nah, durasi yaitu total detik kedua dikurang total detik 1. Kemudian pulsa, pulsa durasi per lama pulsa. Dan kemudian seterusnya kita tinggal mengetikkan hasilnya saja. Jadi outputnya itu berupa lama berbicara, berapa jam, berapa menit, berapa detik, dan berapa biayanya. Oke, silahkan dibuatkan programnya. Kemudian di sini juga ada contoh program untuk menyimpan arsip. Dan untuk bagian ini coba pahami semua sintak, kemudian jalankan programnya. Ya, kemudian tuliskan laporan dari pembuatan program ini. Ini udah ke ranah praktikum. Jadi coba silahkan lakukan praktikum mandiri dengan menyalin program ini. Pahami guna setiap perintah yang digunakan di sini. Di sini ada beberapa sintak baru. Ya, yang pertama ini bagian judul program. Bagian judul ini saja. Ini komentar atau keterangan. Kemudian bagian deklarasi, panjang, lebar, luas, pin, port, nama arsip 2, string. Kemudian coba lihat di sini write output, readline input. Write output di sini cuma keterangan saja, kemudian readline input, dan assign, reset, dan lain-lain. Nah, ini perintah-perintahnya dari sini, assign, rewrite. Oke. Coba dipahami. Di sini juga ada close. Oke, selanjutnya untuk latihan. Jadi ini ada beberapa latihan. Coba selesaikan latihan ini, walaupun di sini sudah ada jawabnya. Coba dipahami dan ditulis ulang jawabnya. Dan
Latihan 2, buatlah program jumlah 2 bilangan. Penyelesaian, buat algoritmanya dulu. Tuliskan judul program, uses inserte dan var secara berurutan. Masukkan input nilai ABC. Masukkan sintaks berikut begin end. Nah, seperti ini. Kemudian apa outputnya? Ya. Kemudian tugas, buat algoritma menghitung luas bujur sangkar. Nah, buat flowchart dan pseudocode. Kemudian buat program, tentukan sintaks dan print screen output. Nah, jadi untuk latihan 1 dan 2 dan tugas, buat programnya ketiganya. Ya, khusus untuk yang tugas ada flowchart dan pseudocode. Dan yang terakhir yaitu buatlah program untuk menampilkan output seperti ini. Outputnya seperti ini, terserah bagaimana cara Anda membuatnya. Jelas di sini buatkan algoritma plus programnya. Oke, dengan bahasa Pascal. Kemudian buatkan juga program dan algoritma untuk kasus pertukaran nilai, komisi assessment, wartel, dan arsip. Walaupun sudah ada programnya, tapi silahkan ditulis ulang. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.